Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal, NIM 2161020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan juga Budaya Jawa dengan dosen pengampu Bapak Imam Mahmudi, MSI MIP. Perlu kita ketahui pemahaman tentang Islam dan juga budaya, di mana agama Islam yang menyebar di tanah Jawa dengan segala akulturasi dan juga penyatuan adat dan juga kebiasaan dari masyarakat Jawa. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Islam ini awal munculnya berada di daerah di Timur Tengah, yakni tepatnya di kota Mekkah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan begitu banyak menyebar hingga ke penjuru dunia, hingga masuk ke bumi Nusantara dengan banyak teori dan juga bahasannya. Perlu kita ketahui bahwasanya Islam di Jawa itu dibawa oleh para wali songo dan juga para kiai-kiai, di mana mereka menyebarkan ajaran ini dengan damai, di mana tidak ada paksaan ataupun pemaksaan dari setiap umat yang diajaknya. Dan kita perlu ketahui, sebelum Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara ini, terlebih dahulu sudah ada dua agama, yakni agama Hindu dan juga agama Buddha, di mana kalau kita lihat agama Hindu dan juga ini mengenal adanya kasta, di mana kalangan Sudra itu adalah kalangan yang bawah, sedangkan kalangan Brahma adalah kalangan paling tinggi. Dan mengapa Islam begitu cepat menyebar di bumi Nusantara ini? Ya karena di mana para pengajaknya itu tidak ada pemaksaan, sehingga Islam itu begitu mudah diterima. Dan dalam Islam pun tidak mengenal yang namanya kasta, di mana kemuliaan seseorang itu dilihat sebagaimana takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia dekat, maka semakin mulia dia di sisi Allah. Nah, di sini saya akan sedikit membahas bahwasanya mengapa Wali Songo itu begitu dekat dan juga mudah dipahami ajarannya, karena dari ajaran beliau ini tidak terlepas jauh dari adat dan juga kebiasaan dari masyarakat Jawa. Contoh hal, dalam mengakulturasi, Sunan Kalijaga mengajak para masyarakat dengan cara memainkan pewayangan, di mana seni pertunjukan ini dihembuskan ruh-ruh Islam di dalamnya, sehingga masyarakat yang menyukai pewayangan atau menyukai pagelaran ini mudah menerima ajaran tersebut. Dan kalau kita contoh lagi dengan akhlaknya, kalau saya memang berasal dari kota Kudus, maka saya akan begitu banyak melihat akulturasi dan juga penggabungan, di mana agama Hindu dan juga agama Buddha yang mana adat kebiasaan masyarakat Jawa ketika pada masa itu, kalau kita lihat itu masyarakat Hindu itu pada zaman dahulu itu begitu menghormati yang namanya hewan suci, karena itu termasuk kendaraannya para dewa, atau kalau kita bisa sebut itu Dewa Wisnu. Dan di sini dalam budaya adat Kudus, ketika menjalankan hari raya kurban, di mana umat Muslim menyembelih hewan kurban, yakni hewan ternak berupa sapi, kerbau, kambing. Dan di sini akulturasi budaya yang begitu erat dan juga akhlak Sunan Kudus yang begitu baik, sehingga Islam mudah diterima secara menyeluruh. Seperti halnya ketika pada masa itu di mana sapi begitu dihormati. Nah, di sini akhlak beliau begitu terasa oleh masyarakat, di mana beliau melihat agama Hindu begitu menghormati sapi, sehingga ketika kita menyembelih di hadapan mereka, di mana mayoritas Islam ada zaman dahulu bukan sebuah mayoritas, akan tetapi minoritas, dan agama Hindu dan juga Buddha begitu kental di masyarakat pada masa itu. Melihat hal ini, Sunan Kudus apakah akan menyembelih sapi? Tidak, beliau menunjukkan akhlak yang begitu mulia,
yakni melarang untuk masyarakat Kudus menyembelih sapi, akan tetapi sebagai gantinya beliau menyuruh menyembelih hewan selain sapi, yakni kerbau. Nah, kalau kita lihat, maka kalau kita ke Kudus, maka kita akan mengenal yang namanya soto kerbau atau soto pindang. Nah, di situ akan terasa sekali bagaimana akulturasi atau penggabungan di mana adat kebiasaan masyarakat yang begitu kental, tapi tidak dihapuskan, akan tetapi digabungkan dan juga dihilangkan kemusyrikan atau kesyirikannya, sehingga di mana orang yang menerima ajaran ini tidak terlalu tertekan dan juga terhakimi. Nah, di sini perlu kita ketahui pemahaman konsep Islam bukan hanya kita dalam mengajak, akan tetapi mengajak dengan cara senyaman mungkin, karena memang agama Islam itu adalah agama yang mudah, bukan untuk mempersulit dan juga menjauhkan seseorang, di mana memang itu adat dan juga kebiasaannya, bukan berarti itu harus dihilangkan, akan tetapi harus diperbaiki. Kalau itu memang sesuatu hal yang buruk, bukannya dihilangkan, akan tetapi diperbaiki. Nah, memang banyak sekali konsep-konsep yang menyalahi dari adat dan juga aturan ini. Nah, dari melihat ini memang banyak sekali, kalau di zaman sekarang banyak sekali budaya-budaya yang kehilangan atau begitu banyak sekali yang ditinggalkan pada masanya ya. Kalau kita lihat, alhamdulillah kalau saya di tempat saya sendiri masih banyak sekali budaya-budaya yang terus ditampakkan dan juga telah dikedepankan, dan saya sendiri sebagai masyarakat ikut andil dan juga memeriahkan. Contoh hal ketika itu, kalau biasanya masyarakat Kudus pada zaman dahulu hingga sekarang itu 10 hari, kalau tidak sekitar 2 minggu sebelum datangnya hari bulan Ramadan, mereka akan menggelarkan seperti pasar dandangan sebutannya, karena ini menyambut datangnya bulan Ramadan, di mana hal ini pun sejak zaman dahulu hingga sekarang itu adatnya masih berjalan. Akan tetapi mungkin karena pandemi, mungkin dari pihak 2 tahun ini saya belum melihat adanya pasar dandangan itu, karena memang kita sedang dilanda musibah, yakni pandemi COVID-19 ya, di mana seluruh aktivitas ditutup dan juga di lockdown total hingga pasar ini tidak berjalan lagi. Akan tetapi saya pastikan semoga di tahun depan, di Ramadan depan, kita bisa menemukan budaya ini lagi, karena memang sesuatu yang sejak zaman dahulu memang biasa dikenal, kita katakan kuno, sudah tidak berlaku. Akan tetapi hal tersebut harus dilestarikan, dan juga kalau memang itu budaya yang bagus dan juga untuk syiar Islam begitu banyak manfaatnya, maka bisa kita terapkan dan juga kita teruskan dengan banyak sekali modifikasi yang memang sesuai dengan zaman agar tidak tertinggal. Karena ada pepatah yang mengatakan siapa yang menolak perubahan maka siap-siap menerima kematian, dan kalau orang yang tidak mau menerima dan juga menolak adanya sebuah perubahan, maka siap-siap dia akan tertinggal oleh sebuah zaman. Mungkin dari saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.